Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami untuk mempresentasikan tugas minggu lalu mengenai ide kewirausahaan. Usaha yang kelompok kami ambil yaitu tentang kewirausahaan buket. Dan ini adalah nama-nama anggota kelompok kami yang berasal dari kelompok 3. Sekarang mari kita masuk ke pembahasannya aja ya. Berikut ini adalah sebuah deskripsi umum perusahaan yang bernama perusahaan Zapan yang berdiri pada tanggal 24 Oktober tahun 2024 yang berada di lokasi Jalan Putrasari nomor 14, Puncak Timur, Kecamatan Timur, Kota Bogor. Jenis perusahaan ini adalah home industry dan jumlah karyawan yang kami miliki adalah 5 orang. Produk yang kami buat adalah sebuah buket. Email yang dapat kalian hubungi yaitu zefriends@gmail.com. Berikut ini adalah riwayat sebuah perusahaan yang bernama Zapan. Zapan ini adalah sebuah perusahaan home industry yang didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 2024 yang didirikan oleh 5 orang anggota. Selain itu, perusahaan ini bergerak dalam bidang kerajinan tangan, yaitu yang bernama buket. Buket ini menjual beraneka ragam jenis mulai dari buket snack, bunga, polaroid, boneka yang dapat disesuaikan dengan minat para pembeli. Dan lalu perusahaan Zapan memiliki visi dan misi. Visinya dari sebuah perusahaan Zapan ini adalah ingin melandaskan iman dan takwa, kejujuran dan tanggung jawab. Zapan ini merupakan salah satu perusahaan yang paling maju, produktif, dan mampu berkompetitif di Indonesia. Lalu, misinya dari sebuah perusahaan Zapan ini adalah yang pertama untuk menciptakan tenaga kerja yang ahli dan kompeten serta memiliki pengalaman yang kreatif, berbisnis, dan iptek yang kuat. Yang kedua, memuaskan konsumen yang dapat menarik minat daya beli pelanggan. Kami menyediakan beragam buket yang berkualitas dengan desain elegan dan personal yang dapat dijadikan di setiap berbagai momen spesial seperti ulang tahun, pernikahan, dan acara penting lainnya. Di Zapan ini, kami melayani dengan profesional dan penuh perhatian. Kami yang berkomitmen menghadirkan produk yang tahan indah seperti buket. Zapan ini juga memiliki makna yang berkesan bagi setiap pelanggannya. Dan produk yang kami tawarkan juga memberikan harga yang sangat berkualitas sehingga sangat cocok untuk dibeli oleh kaum pelajar. Dan ini adalah beragam jenis harga dan macam-macam buket yang bisa kita tawarkan kepada para pembeli, sehingga para pembeli atau konsumen dapat memilih harga yang sesuai dengan budget yang diinginkan. A. Alat dan bahan. Yang pertama ada gunting, yang kedua ada tali, yang ketiga ada tusuk sate, yang keempat lem tembak, yang kelima kardus bekas, yang keenam pita, yang ketujuh selotip, yang kedelapan kawat bulu, dan yang terakhir styrofoam. Cara membuat buket bunga snack. Langkah-langkah. Langkah pertama, siapkan kawat bulu berwarna, lalu lipat membentuk bunga, lalu tusuk menggunakan tusuk sate, setelah itu dilem menggunakan lem tembak. Langkah kedua, kemudian sediakan snack, lalu setelah itu tempelkan tusuk sate ke snack dengan selotip. Langkah ketiga, sebelumnya itu bentuk kardus bekas menjadi segi empat sebagai alas. Langkah keempat, setelah dibentuk menjadi segi empat,
Letakkan styrofoam di tengah kardus. Langkah 6. Selimuti kardus yang sudah berisi bunga dan snack dengan kertas kado. Langkah kelima, kemudian susun snack di atas styrofoam dengan rapi. Langkah ketujuh, rekatkan di bagian bawah dengan selotip. Kedelapan, lalu rapikan dengan menambahkan hiasan seperti pita dan lain-lain. Terakhir, kemudian tidak lupa menggunakan pengharum seperti parfum untuk menyatukan perpaduan tampilan yang sudah indah dan wangi pada buket tersebut agar terlihat lebih menarik. Kelima, bernilai seni. Setiap buket mencerminkan kreativitas dan keindahan seni yang menjadikannya bukan hanya hadiah, tetapi juga sebuah karya yang memiliki nilai estetika tinggi. Yang keempat, fleksibel design. Produk kerajinan buket bisa dibuat dalam berbagai tema, warna, dan bentuk sesuai dengan acara atau keinginan khusus, memberikan lebih banyak opsi kreatif bagi konsumen. Daya tahan dibandingkan buket bunga asli yang hanya bertahan beberapa hari, buket kerajinan memiliki daya tahan lebih lama, sehingga dapat digunakan sebagai dekorasi atau kenang-kenangan yang tahan lama. Kedua, penusutan pribadi dibuat dengan tangan dan melalui proses kreatif yang mengutamakan detail. Buket kerajinan memberikan kesan lebih personal dan bermakna dibandingkan produk yang diproduksi massal. Pertama, unik dan khas. Setiap buket yang dibuat memiliki ciri khas tersendiri. Tidak ada dua buket yang benar-benar sama karena disesuaikan dengan selera atau permintaan pelanggan. Dia 5, keunggulan produk atau jasa dibanding produk atau jasa lain. Dia 5, keunggulan produk atau jasa dibanding produk atau jasa lain. Pertama, unik dan khas. Setiap buket yang dibuat memiliki ciri khas tersendiri. Tidak ada dua buket yang benar-benar sama karena disesuaikan dengan selera atau permintaan pelanggan. Kedua, penusutan pribadi dibuat dengan tangan dan melalui proses kreatif yang mengutamakan detail. Buket kerajinan memberikan kesan lebih personal dan bermakna dibandingkan produk yang diproduksi massal. Daya tahan dibandingkan buket bunga asli yang hanya bertahan beberapa hari, buket kerajinan memiliki daya tahan lebih lama, sehingga dapat digunakan sebagai dekorasi atau kenang-kenangan yang tahan lama. Yang keempat, fleksibel design. Produk kerajinan buket bisa dibuat dalam berbagai tema, warna, dan bentuk sesuai dengan acara atau keinginan khusus, memberikan lebih banyak opsi kreatif bagi konsumen. Kelima, bernilai seni. Setiap buket mencerminkan kreativitas dan keindahan seni yang menjadikannya bukan hanya hadiah, tetapi juga sebuah karya yang memiliki nilai estetika tinggi. Karakter card. Yang terakhir, tema dan harga. Kedua tersebut dapat dibuat sesuai dalam berbagai tema kreatif, seperti karakter kartun, musim tertentu, atau tema perayaan. Serta harga bisa disesuaikan dengan anggaran pelanggan tanpa mengurangi nilai estetika produk. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, peluang. Poin pertama, pemasaran yang luas, seperti misalnya banyak momen yang membutuhkan buket seperti wisuda, ulang tahun, dan perayaan lainnya. Poin kedua, tren yang terus berkembang, seperti halnya banyak orang yang suka memberikan hadiah buket, termasuk buket bunga, coklat, atau snack. Poin ketiga, selain bisa dilakukan penjualan offline, ini pun tak kalah menarik dari yang lain. Buket pun bisa dengan penjualan online, seperti memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk tanpa perlu toko fisik. Selanjutnya, yang kedua, tantangan. Poin pertama, modal awal. Ini sangat perlu modal untuk membeli bahan-bahan berkualitas agar hasilnya bagus dan menarik, serta adapun barang tidak digunakan kembali atau bekas untuk dijadikan tambahan pada buket tersebut. Poin kedua, persaingan yang ketat. Begitu banyak usaha kerajinan, buket lain yang juga menawarkan produk serupa, jadi harus bisa bersaing. Poin ketiga, fluktuasi permintaan. Karena tidak setiap waktu orang membeli buket, tergantung pada momen-momen tertentu. Ketiga, kekuatan. Poin pertama, kreativitas. Kalau kita punya ide kreatif dan unik, buket kita bisa lebih menarik perhatian pelanggan apapun proses dan hasilnya. Poin kedua, bisa disesuaikan. Buket bisa dibuat sesuai permintaan, jadi lebih fleksibel untuk berbagai kebutuhan pelanggan. Poin ketiga, harga yang bisa diatur. Kita bisa menyesuaikan harga dengan target pasar, mulai dari yang murah sampai yang eksklusif. Yang keempat adalah kelemahan. Poin pertama, waktu dan tenaga. Membuat buket yang rapi dan menarik butuh waktu dan ketelitian. Bisa bikin kita kewalahan kalau pesanan banyak sampai bisa melupakan pola istirahatnya demi pelanggan. Poin kedua, ketergantungan pada tren. Tidak heran kalau tren buket menurun, usaha juga bisa terpengaruh.
Poin ketiga, kemungkinan produk rusak seperti bahan bekas yang ramah lingkungan yang tidak teliti, ada kesalahan saat pembuatan berlangsung, atau rusak saat tidak disimpan dengan baik. Strategi pemasaran seperti berikut. 1. Manfaatkan media sosial seperti gunakan Instagram, TikTok, atau WhatsApp untuk memposting foto dan video buket yang kita buat. Sertakan testimoni dan ulasan positif dari teman-teman agar orang lain percaya dengan kualitasnya. 2. Promosi dari mulut ke mulut atau face to face seperti minta teman-teman atau keluarga. Lalu jika mereka suka dengan buket yang kita buat, mereka bisa cerita ke orang dengan jadi pelanggan baru. 3. Diskon atau promo spesial seperti halnya menawarkan promo lalu potongan harga untuk pembelian pertama atau paket building. 4. Kolaborasi dengan teman. Ajak teman yang punya usaha lain, misalnya jualan makanan ringan atau aksesoris untuk kolaborasi. 5. Targetkan momen spesial. Fokuskan pemasaran pada acara khusus seperti wisuda, ulang tahun, atau hari raya perayaan lainnya. 6. Konten kreatif. Membuat buket saja sudah mendapatkan penghasilan, apalagi ditambah membuat konten yang menarik seperti video tutorial singkat cara membuat buket atau proses pembuatannya. Untuk target penjualan, kami akan memilih selama 5 bulan, yaitu dari bulan Januari dan sampai Maret, dengan harga penjualan sekitar 1.500.000 hingga bertingkat sekitar 2.500.000. Dengan penjualan aktual atau pencapaian yang biasa kita sebut sebagai pendapatan bersih sekitar 1 juta dan akan bertingkat hingga 1,5 juta. Nah, mengapa bisa demikian? Mari kita lihat ke bagian 9, yaitu kebutuhan pembiayaan. Di sini kita modalnya itu sekitar 500-an, 1.000 itu kita hitung sebagai admin. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa 1 juta per bulan bisa kita raih dengan cara yang pertama, kita jual harga per buket adalah 50.000. Dengan modal 500.000 kita bisa membuat 30 buket yang memiliki total harga 1.500.000 itu untuk pencapaian penjualan. Dari hasil pencapaian penjualan bisa kita kurangi dengan harga modal yaitu sekitar 1 juta dengan laba bersih. Untuk rincian barangnya yang kita beli atau kita butuhkan dalam pembuatan buket untuk meraih keuntungan sekitar 1.800.000 itu bisa kita lihat dari tabel berikut. Untuk meraih keuntungan 1,8 juta per bulan bisa kita raih dengan cara menjual harga buket dengan harga yang sama seperti 50.000 dengan modal sekitar 700.000. Jadi yang berbeda dari yang awal tadi adalah sekitar 30 buket. Jadi perbedaannya itu adalah kalau misalkan yang di awal tadi untuk keuntungan 1 juta kita membuat sekitar 30 buket. Sedangkan sekarang kita akan membuat 60 buket dengan target perkiraan penjualannya yaitu sekitar menghasilkan 2,5 juta. Nah, untuk laba bersihnya bisa kita lakukan dengan cara mengurangi harga dari target penjualan dengan modal. Jadi 2.500.000 dikurang 700.000 itu bisa menghasilkan 1.800.000. Jadi keuntungan bersih yang bisa kita dapatkan yaitu sekitar 1,8 juta per bulan. Nah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam perkataan kami sebelumnya. Mohon maaf dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.